Muhammad Ghazali, pria kelahiran Ujung Pandang, 16 Januari 1986, mengawali karirnya sebagai CPNS pada Jabatan Analis Kepegawaian di Kementerian ESDM pada tahun 2009. Saat ini, beliau telah menjabat sebagai Subkoordinator Mutasi Jabatan. Sebagai sosok pimpinan, Mas Ghazali, sapaan akrabnya, adalah sosok yang dipandang teladan dan panutan oleh para rekan dan anak buahnya. Bagaimana tidak? Beliau adalah orang dengan predikat paling sering lembur dikarenakan beban pekerjaan beliau yang cukup banyak dan bersifat rahasia. Mas Ghazali tidak pernah membocorkan rahasia pekerjaannya kepada siapapun. Bahkan sering banyak pegawai yang merayu dirinya untuk membocorkan informasi kepegawaian yang bersifat rahasia. Namun, beliau enggan untuk menjawab dan memilih untuk diam saja. Sebagai seorang pimpinan, Mas Gos enggan untuk menunda pekerjaan dengan cara menyelesaikan pekerjaan saat itu juga, walaupun selesai sampai dengan larut malam. Mas Gos juga sering membagi pekerjaan kepada para bawahannya dengan bijaksana dan baik. Selain itu, beliau jarang sekali emosi jika bawahannya melakukan kesalahan. Beliau selalu mengedepankan teguran lisan dengan lembut dan membimbing bawahannya menjadi lebih baik lagi. Saya, selaku CPNS yang ditempatkan pada Jabatan Analis SDM Aparatur yang berada di bawah pimpinan Mas Ghazali, mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang telah beliau berikan. Seluruh pengalaman saya berada di bawah pimpinan Mas Ghazali adalah momen terbaik saya dalam membuka mata saya akan bagaimana menjalankan Smart ASN dan manajemen ASN yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih, Mas Ghazali. Sosok role model selanjutnya adalah Pak Sugeng Mujianto. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Alasan saya memilih beliau sebagai tokoh panutan karena beliau merupakan seorang ASN yang berkarakter Smart ASN, yaitu seorang ASN yang memiliki nilai integritas. Beliau bekerja dengan jujur dan disiplin. Lalu nilai profesionalisme. Beliau selalu berperan aktif dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam pemberian pelayanan. Dalam sengketa yang terjadi di antara masyarakat, atau dalam konteks ini adalah perusahaan, beliau selalu berperan menjadi mediator dan memberikan solusi yang efektif, tanpa menyalahkan pihak manapun. Lalu hospitality. Beliau merupakan sosok yang ramah dan selalu menghargai orang lain tanpa melihat latar belakang dan jabatannya. Selanjutnya, beliau merupakan seseorang yang berwawasan global. Sejak tahun 2006, beliau selalu diberi kepercayaan dalam penugasan ke luar negeri, antara lain untuk menghadiri pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Norwegia dalam bidang energi yang diadakan di Norwegia, menghadiri dan berperan aktif pada pameran dan promosi investasi sektor energi di Austria, dan menghadiri pertemuan SOM ke-37, yaitu Senior Officials Meeting on Energy ASEAN di Thailand. Lalu beliau juga menguasai IT dan bahasa asing, karena beliau tercatat sebagai salah satu penggagas aplikasi sistem perencanaan dan pemantauan energi nasional yang dikembangkan di Dewan Energi Nasional. Role model bagi saya Haris Kurniawidatama sebagai Smart ASN dan Manajemen ASN adalah Ibu Tresnasi Yusuf. Ibu Tresnasi Yusuf merupakan ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tepatnya sebagai Koordinator Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara. Beliau saat ini menjabat sebagai Analis Anggaran Alimadya, dan selama berkarir beliau telah berpindah dari instansi sebelumnya, yakni BPKP, ke SDM dan melopori terbentuknya Direktorat Mineral dan Batubara. Ibu Tresnasi Yusuf lahir di Surabaya pada tanggal 23 April tahun 1965. Menurut saya, Bu Tresnasi Yusuf mampu memenuhi profil dari Smart ASN, yang beliau memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, dan bahasa asing.
Kemudian beliau juga senantiasa melayani perusahaan apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus beliau jawab. Berarti beliau memiliki jiwa hospitality. Kemudian beliau juga memiliki jiwa entrepreneurship dan memiliki jaringan yang luas. Dalam manajemen ASN, beliau mampu mengelola ASN di bawahnya dan membentuk para pegawai ASN yang profesional. Beliau selalu mengajari tentang nilai dasar dari bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan pastinya memiliki kode etik dari profesi, yakni sebagai analis anggaran. Kurang lebih itu dari profil dari manajemen ASN dan smart ASN yang bisa dicontohkan dari role model Ibu Tresnasi Yusuf. Terima kasih. Salah satu tokoh teladan yang menjadi sosok teladan bagi saya adalah Ibu Mustika Pertiwi, STMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian ASDM. Berikut ini profil singkat beliau. Nama lengkap Mustika Pertiwi, lahir di Banyuwangi 23 Desember 1969. Beliau merupakan alumni S1 Teknik Geologi UPN Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikannya ke S2 Manajemen Universitas Muhammadiyah. Saat ini saya ditempatkan di bawah kepemimpinan beliau, dan saya sangat terinspirasi oleh beliau. Selain karena beliau adalah seorang wanita, tapi secara kebetulan juga kami memiliki latar pendidikan yang sama, yaitu S1 Teknik Biologi. Berikut ini adalah riwayat jabatan beliau, di mana pada tahun 2018 sampai tahun 2022 awal, menduduki jabatan eselon 2 di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagai Kepala Biro. Lalu pada awal tahun 2022 ini, beliau ditempatkan menjadi Inspektur 3 di Inspektorat Jenderal KSDM. Beberapa sikap teladan yang menginspirasi saya terhadap beliau yaitu integritas. Beliau merupakan sosok yang sangat jujur dan sangat patuh pada peraturan. Beliau selalu menolak pemberian hadiah, parsel, dan sebagainya, dan juga selalu berpikir kritis dalam menyikapi perubahan peraturan di lingkungan kerja. Profesional. Meskipun beliau adalah seorang wanita dan seorang ibu, namun tetap dapat bersikap fokus dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak membedakan latar belakang orang lain. Berjiwa pemimpin, dapat mengarahkan dan memotivasi tim untuk menyelesaikan tugas. Beliau juga selalu memberikan apresiasi dan rewards ketika suatu pekerjaan mendesak dapat selesai dengan baik. Mengayomi, beliau dapat berkomunikasi dengan ramah dengan seluruh pegawai, termasuk dalam membimbing CPNS. Berwawasan global, beliau selalu update terhadap isu-isu yang sedang hangat dan selalu membagikannya kepada orang lain. Beliau juga selalu sharing pendapat terkait isu tersebut. Dan yang terakhir adalah berorientasi digital. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat aktif dalam menyuarakan transformasi digital di lingkungan kerja dan dengan mendukung pemanfaatan aplikasi pengawasan berbasis online. Biro Umum Sekretariat Jenderal memiliki 142 PNS yang profesional dan bisa diandalkan. Namun salah satu orang yang menjadi sosok teladan bagi saya adalah Pak Satria Adi Pradana. Pria kelahiran Jakarta 26 Agustus 1990 ini sudah berkarir di Kementerian ASDM semenjak tahun 2014 dan sekarang menjabat selaku Kepala Subbagian Pemeliharaan Setjen dan sekaligus juga PPK Fisik Biro Umum. Dengan latar belakangnya sebagai lulusan Teknik Geologi Unpad, beliau melanjutkan studi S2-nya di bidang administrasi publik untuk mendukung karirnya di Kementerian SDM. Beliau benar-benar menerapkan nilai-nilai dari manajemen ASN dan smart ASN dalam kegiatannya sehari-hari. Sebagai kepala pemeliharaan, Pak Satria harus memimpin berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, seperti rekan kerja PNS, teknisi gedung, keamanan, dan bagian kebersihan. Kepemimpinan ini dibawa dengan semangat nasionalisme dan tidak memiliki stigma negatif pada golongan tertentu. Selain itu, sebagai pimpinan sekaligus pelayan, beliau harus memiliki wawasan yang luas untuk memahami berbagai jenis pekerjaan yang dikerjakan secara paralel dan memprediksi kebutuhan pimpinan dan menyiapkan pelayanan terbaik yang bisa diberikan. Tidak jarang juga ada tugas datang secara mendadak dan kita harus siap untuk menjalankan tugas, memutar otak dan memastikan pekerjaan telah dipercayakan dapat berjalan dengan baik. Dan inilah yang menjadi standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan. Selain itu, sebagai PPK Fisik juga Pak Satria banyak terlibat dalam pembahasan anggaran, sehingga harus memiliki perencanaan yang baik, inisiatif yang tinggi, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan ide dan gagasan ke sesama rekan kerjanya. Selama 4 bulan saya ditempatkan untuk membantu Pak Satria di pemeliharaan, saya sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari teladan yang telah diperlihatkan oleh beliau, dan dari berbagai kesempatan sharing yang telah diberikan oleh beliau, sehingga kedepannya akan saya praktikkan nilai-nilai dan teladan yang telah dipraktikkan oleh beliau dalam karir saya di Kementerian SDM, dengan menjadi ASN yang profesional dan berkarakter.